Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Ketua Partai Kebangkitan Nusantara sekaligus membuka acara Rapat Kerja Nasional Partai Kebangkitan Nusantara 2022 secara resmi kepada Bapak Gede Pasek Suardika SHMH. Kami persilakan. Terima kasih untuk pembawa acara. Tarik napas dulu, tarik napas dulu. Suaranya yang tertib ya, suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Rahayu. Bapak Ibu sekalian, kita memang hari ini berkumpul dalam suasana yang semangat, tetapi kita juga sebenarnya dalam suasana yang berduka. Beberapa hari yang lalu telah muncul sebuah tragedi kemanusiaan di bidang sepak bola. Rasanya ini merupakan musibah kemanusiaan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama berdoa, kirimkan kita doa kepada para korban yang telah meninggal dunia. Kita kirimkan doa kepada mereka yang sedang dirawat, biar segera diberikan kesembuhan. Tragedi kemanusiaan ini adalah tragedi yang memilukan sekaligus juga memalukan bagi bangsa kita. Karena ini merupakan tragedi terbesar, nomor 2 di dunia di bidang sepak bola. Sejak 1964 baru saat ini terjadi kejadian sebesar ini. Jadi saya meminta pada kesempatan ini secara khusus kita semua dari Sabang sampai Merauke, mari kita mengeningkan cipta, berdoa semoga masalah ini segera bisa diselesaikan. Tim pencari fakta yang bekerja dibentuk oleh Presiden bisa betul-betul mencari fakta, bukan mengaburkan fakta. Sehingga siapa yang bersalah biar dia bisa dihukum. Dan berikutnya semoga tidak ada lagi korban-korban berikutnya. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita sejenak berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Sebagai bentuk simbolik, kita akan letakkan kembang, walaupun jarak kita berjauhan, tapi dengan doa semoga kita menjadi lebih dekat. Saya mewakili seluruh keluarga besar PKN, semoga ini adalah duka yang terakhir bagi kita di dunia sepak bola. Yang terhormat jajaran Pimnas, Pak Sekjen, Pak Pendum, Ketua Dewan Penasihat Bapilu, saya lihat Prof. Ferdinand, Ketua Dewan Penasihat, Sekretaris Dewan Penasihat, Wakil Ketua, semua jajaran Pimnas yang nggak bisa saya sebut satu persatu, sahabat saya yang luar biasa, Pak Wamen, beliau adalah juga Sekjen Partai Bulan Bintang, tepuk tangan dulu, beliau hadir khusus. Dan tadi bisik-bisik dengan saya, PBB lolos sama PKN lolos, kita tetap berjabat tangan gitu. PBB sudah berpengalaman beberapa kali, jadi kita contek ilmunya. Kalau kita agak salip-salip dikit enggak apa-apa Pak ya. Kita 501, beliau 492, enggak apa-apa. Kemudian dari Perindo, terima kasih sudah ada yang hadir. Tadi Mas Rofik juga sudah video callan sama kita. Jadi nggak bisa hadir. Dan tentu sahabat saya, Bapak Umar Arsal,
Sahabat saya dulu sangat akrab, kita bersama-sama di Partai Demokrat gitu ya. Tapi karena Liga Pemilu memang memungkinkan transfer pemain pindah klub. Jadi mohon maaf kita sekarang ada di klub berbeda. Tapi tidak apa-apa, persahabatan tetap kita bangun bersama-sama ya. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dan tentu Kapimda yang ada di depan, 34 provinsi. Hadir semua enggak? Nah. Pokoknya saya yang ingat saya satu yang maunya saya kuris jenggotnya sama kumisnya itu. NTB mana? Oh. Ini nyaris TMS juga beliaunya nih. Karena tercatat di klub lain. Bursa transfernya tidak berjalan dengan baik. Tapi enggak apa-apa, akhirnya selesai dengan baik. Dan kemarin tim Sipol dipimpin oleh Bu Yuyun. Mana Bu Yuyun? Harus spesial berdiri. Kalau di kabinet Pak Jokowi punya Sri Mulyani, kita punya Yuyun Kasumo Prawiro. Kita taruh yang perempuan Pak, untuk ngurusin Sipol. Karena kalau laki-laki kasihkan merokok lupa dengan data. Jadi kita pasang yang melototin data itu tim Sipol kita perempuan. Terima kasih Mbak Yuyun sudah berjalan dengan baik. Sehingga proses permin ini Bapak Ibu sekalian, khususnya yang dari kabupaten kota ya. Hadir semua kabupaten kota? Baru kali ini kita bertemu mata. Betul enggak ya? Selama ini kita hanya dibantu sama Master Zoom. Pakai Zoom kita pertemuannya. Tapi hari ini kita bisa bertemu mata ketemu mata, dari hati ke hati langsung. Silahkan saling berkenalan. Ya. Kalau mau ada bisnis saling antar pulau silahkan. Komisinya untuk saya 5% saja. Jadi silakan, jadi kesempatan kita bertemu, saling mengenal, mengakrabkan diri sesuai dengan slogan di PKN, yaitu Mitreka Satata, bersatu di dalam persahabatan. Kita berjuang bersatu tapi tetap bersahabat. Persahabatan di atas segalanya, tadi Mas Anas sudah menyampaikan pesannya, mari kita doakan, kali ini beliau sudah muncul masih dalam bentuk yang berbeda. Ada tulisan, ada video dan sebagainya, beliau belum bisa muncul secara langsung. Tapi percayalah nanti acara yang lebih besar lagi kita hadirkan Mas Anas. Tentu kuncinya adalah jika kabupaten kota serius mengawal verifikasi Kalau tidak, maka cita-cita itu tidak berjalan. Oke, mana itu? Dari mana itu? Oke, pokoknya janji serius ya, catat itu daerahnya. Kalau ternyata hanya teriak-teriak saja nanti kita teriakin nanti ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa PKN itu terdeklarasikan, tercetuskan itu pada tanggal 28 Oktober. Beberapa hari yang akan datang kita genap 1 tahun. Tetapi lewat proses administrasi tidak mudah memang, 7 Januari kita baru resmi memiliki badan hukum. Dari 7 Januari kita bekerja keras bersama-sama. Perlahan tapi pasti dari 75 partai politik yang terdaftar berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM, masuk 40 partai politik di KPU. Dari 40 partai politik berproses menjadi 24. Dari 24 berproses hari ini menjadi 20. Dari 20 entah berapapun nanti, yang penting PKN harus ikut 2024. Mau berapapun jumlahnya nanti 2024 PKN harus ikut pemilu 2024. Sanggup? Sanggup? Belum kompak, sanggup? Saya tunggu ya. Jadi apapun berapapun kita ikut. Yang penting kita berpartisipasi. Jadi untuk partai-partai yang lebih besar tidak usah khawatir. Kami hanya mengambil cukup yang penting lolos PT saja. Tidak banyak-banyak. Yang penting lolos PT saja. Setuju ya? Kalau lebih itu namanya bonus.
Tapi semua orang juga suka bonus kan? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi partai ini didirikan belum genap 1 tahun kita tumbuh berkembang dengan baik. Kenapa itu bisa terjadi? Pertama karena spirit kita adalah gotong royong. Banyak orang bisa berbicara gotong royong, tapi tidak semua orang bisa melaksanakan gotong royong. Karena untuk gotong royong itu harus ada sesuatu yang kita korbankan. Tetapi kita korbankan dengan rasa senang, kita korbankan dengan rasa bangga, kita korbankan dengan semangat. Akibatnya kemudian itu menjadi energi yang positif sehingga kita dari Aceh sampai Papua genap 501 masuk ke KPU. Tetapi kalau ditanya hari ini kita kurang 5 saja maka kita sudah kelop seluruh Indonesia 514. Jadi bagi provinsi yang belum, tolong ingat itu. Tinggal lagi 5 saja. Kalau buat sejarah, jangan tanggung. Sepakat? Nah itu ya, tinggal 5 saja. Tapi saya nggak usah sebutlah. Segera diselesaikan sehingga 514 kabupaten kota kita sudah ada. Bahkan di Papua untuk pemekaran tambahan provinsi kita juga sudah siap embrionya. Mana Pak Kostan? Ketuanya. Nah, coba berdiri dulu Pak. Nah, beliau ini menjadi ketua kelas untuk di Papua. Sudah siap, kemarin sudah kita kenalkan calon ketuanya sudah ada semua. Tinggal begitu ditetapkan kita sebagai peserta pemilu, kita segera SK-kan. Tetapi ketua kelasnya tetap Pak Kostan ya. Ketua kelas ya, dibimbing adik-adiknya yang baru provinsi barunya. Nah beliau pengalaman sebagai bupati saya kira gampang lah itu ya. Tidak ada masalah. Nah artinya apa? PKN dengan tumbuh kembang seperti ini berarti partai ini tidak sekedar partai. Partai ini betul-betul diikhtiarkan, disiapkan untuk menjadi partai yang tumbuh kembang dengan teratur dan terukur sampai masa depan nanti. Ibarat kita menanam pohon buah, kita jangan cepat-cepat ingin mendapatkan buah. Tapi kita pupuk yang baik, kita rawat dengan yang baik, ketika dia tumbuh berkembang dengan baik, maka panen raya setiap musim buah tiba. Maka PKN setiap pemilu dia akan selalu memanen. Betul tidak? Mari kita rawat PKN ini dengan sebaik-baiknya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, untuk kabupaten kota karena kita baru pertama kali bertemu, maka saya juga menambahkan beberapa hal untuk memahamkan kepada kita apa bedanya PKN dengan partai-partai yang lain. PKN memiliki prinsip kita tidak mau bertanding dan bertempur dengan partai siapapun. Prinsip itu, pegang. Setiap kompetisi pun kita tidak mau bertempur, istilah bertempur, bertanding tidak ada dalam kamus kita. Kita ingin berlomba. Berlomba, cepat-cepatan berlari, cepat-cepatan mendapat sesuatu tanpa perlu ada saling sikut satu sama lain. Setuju ya? Karena kita lebih mengutamakan persahabatan. Kompetisi kita jalan, kita berlomba. Kalau ternyata medali itu untuk kita tetap menghormati teman kita. Tapi kalau medali itu untuk teman kita, tetap kita apresiasi. Tumbuh kembang ini harus kita latih dari awal. Mental ini harus kita gali dari awal. Untuk apa? Untuk membedakan partai kita dengan partai yang lain yang masih suka gontok-gontokan. Saya berharap tidak ada gontok-gontokan di kita, ngomong yang baik, perbedaan pendapat tidak apa-apa. Karena memang pendapatan kita berbeda satu sama lain ya. Kalau pendapatan kita sama, maka boleh. Tapi karena pendapatan kita berbeda, maka pendapat kita pun boleh berbeda-beda. Itulah demokrasi. Bapak Ibu sekalian, khususnya kabupaten kota, ingin saya sampaikan kenapa kita satu-satunya partai mengusung nama Nusantara. Kenapa? Partai lain mungkin tidak memikirkan soal Nusantara, tapi kita kenapa memikirkan soal Nusantara? Ini muncul karena kegairahan kita ingin mengembalikan Indonesia menjadi negara yang unggul. Layaknya zaman ketika Nusantara dari masa ke masa kita selalu mempengaruhi dunia.
Kita dari zaman Kutai Martadipura, dari zaman Tarumanegara, zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, hampir dari masa ke masa kita selalu mempengaruhi dunia. Saatnya sekarang kita galang bersama kebangkitan Nusantara ini agar Indonesia kembali menjadi negara unggul. Caranya bagaimana? Bagi orang PKN harus dan wajib dia menguasai sejarah bangsa. Wajib. Kenapa? Kita harus berpikir abad keempat kita sudah bisa menemukan emas dengan dalam bentuk mahkota. Padahal untuk mendapatkan emas itu dia harus menggali di dalam tanah, harus dia proses secara kimiawi. Zaman itu belum ada perguruan tinggi, tapi leluhur kita, nenek moyang kita bisa melakukan itu. Pada zaman dulu kita sudah punya kapal. Cadek, kapal penisi Nusantara, kapal macam-macam itu sudah bisa mengarungi dunia. Bahkan Indonesia lah menjadi pusat pelayaran dunia. Yang namanya Cina, India, Asia Selatan, semua sampai Asia Tenggara itu semua dilayani oleh Indonesia. Berarti kita sangat menguasai teknologi pelayaran zaman itu. Bahkan kita sudah sampai ke Madagaskar, kita sudah sampai ke Afrika Selatan. Jejak-jejak sejarah itu ada. Pada zaman dulu nenek moyang kita mampu menguasai itu. Seharusnya hari ini lautan pun kita yang kuasai. Tetapi sayang, kita dikalahkan oleh negara-negara lain yang lebih belakangan ada. Jadi kalau hari ini kita punya lambang bendera, itu ada merah putih, merah putih, merah putih, di mana merahnya ada 5, putihnya ada 4. Itu adalah simbol sejarah ketika zaman Majapahit, dia dibangun sebuah bendera yang disebut Getih Getah Samudra. Sang Saka Getih Getah Samudra, Sang Saka Gula Kelapa. Kenapa disebut getih dan getah? Getih itu simbol kehidupan manusia dan binatang. Getah simbol kehidupan tumbuh-tumbuhan. Jadi kita adalah sangat mengfilosofikan kehidupan. Dan pada zaman dulu inilah menjadi inspirasi negara-negara besar. Karena lautan milik kita. Inggris mau lewat, negara manapun mau lewat, maka dia harus pasang bendera ini. Akhirnya menjadi inspirasi negara-negara tersebut. Kalau pada saat zaman dulu kita bisa menginspirasi dunia, sudah saatnya di masa depan kita juga menginspirasi dunia. Caranya sederhana, berikan PKN memimpin republik ini. Karena kita yang paling memahami bagaimana menggali Nusantara. Karena kita yang paling memahami bagaimana Ibu Pertiwi ini dikembangkan untuk kesejahteraan bangsa kita. Sederhana kan? Jadi kader PKN wajib untuk mempelajari sejarah. Lalu yang kedua, PKN ini juga anti kriminalisasi. Kita harus melawan upaya-upaya berbagai cara orang-orang mencoba mengkriminalkan siapapun anak bangsa. Karena itu menodai keadilan. Pada saat Rapimnas saya sudah sampaikan, kalau Mas Anas pernah dikriminalisasi, maka jangan lagi ada Mas Anas yang lain menjadi korban kriminalisasi untuk sebuah target-target tertentu. Beliau sudah cukup tirakat, cukup lama. Kita harapkan nanti awal tahun depan sudah bisa bersama kita untuk tumbuh kembang kembali. Saya dulu sudah pernah menyampaikan kalau Malaysia pernah punya kasus yang namanya Anwar Ibrahim, masuk penjara, dikriminalisasi, tapi hanya keluar juga menjadi wakil Perdana Menteri. Mudah-mudahan Mas Anas bisa kembali, kita berikan ruang talenta yang bagus untuk beliaunya bisa kembali menunjukkan kualitas dirinya untuk bangsa dan negara. Setuju? Jadi kader PKN dimanapun berada, kalau ada upaya-upaya orang melakukan kriminalisasi, hal-hal yang kecil masyarakat jelata, tolong itu datang dan dibela. Setuju? Karena kader PKN anti kriminalisasi. Orang bersalah silahkan dihukum. Orang benar tolong jangan dihukum. Kira-kira begitulah aturannya ya. Prinsip itu bagi orang PKN. Orang Nusantara harus begitu. Yang ketiga, orang PKN juga harus mau tepo siliro.
dia harus selalu punya empati dengan kiri dan kanannya. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian begitu menjadi anggota dewan nanti diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh alam semesta, tiba-tiba kacanya gelap, kacamatanya juga gelap, dan nanti kehidupannya pun akan bisa menjadi gelap. Karena harus tetap bersahaja. Setuju? Kalau ada kader PKN tidak terseliro, tidak peduli dengan lingkungan, kita teriakin rame-rame ya. Malu-maluin, kira-kira begitulah ya. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan yang paling penting adalah tanggal 14 ini akan diumumkan secara resmi partai-partai yang dinilai lolos untuk verifikasi administrasi. Setelah itu, sehari setelah itu, maka verifikasi faktual segera berjalan. Kami di pusat, di Pimnas, sudah berjuang sedemikian rupa menata ini agar secara administrasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Saatnya lah pimpinan cabang menjaga suara di bawah. Pimpinan daerah juga menjaga pimpinan cabangnya, memastikan. Setuju ya? Pimpinan daerahnya dicek, pimpinan cabangnya dicek betul, sehingga pada saat verifikasi faktual nanti semua ada, semua terlihat, dan semua nyata adanya. Kami juga sudah menyiapkan beberapa perangkat untuk membantu proses verifikasi faktual. Tanggung lagi sedikit. Teman-teman yang kabupaten kota yang kemarin masih mengeluh, masih belum siap, ingat pesannya Mas Anas tadi. Tidak boleh mengeluh. Karena bagi petarung politik, mengeluh itu adalah penyakit yang harus dihindari. Bagi petarung politik, mengeluh adalah penyakit yang harus dihindari. Tidak boleh seorang petarung politik, terlebih-lebih di PKN, dia mengeluh. Tapi yang ada adalah kalau dia ada masalah, dikomunikasikan, dibicarakan, dirembukkan, dicarikan jalan keluarnya. Dan PKN sudah membuktikan dirinya hadir, tumbuh, berkembang dengan pesat tanpa ada satupun bohir. Jadi siapa bohir untuk acara hari ini? Saya buka aja. Kalau waktu Rapimnas saya bilang siapa? Bukan Geri ya. Nanti Geri langsung jualan semua nanti dia. Pak Waketum Geri bukan ya. GR, gotong royong. Hari ini pun juga berkat gotong royong. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Kelana. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Pak Bendum. Mana Bendum kita ini? Wah ini tuh. Dan teman-teman daerah juga terima kasih. Sumsel juga beberapa daerah mengcover sendiri perjalanannya datang ke sini. Kekuatan gotong royong ini luar biasa. Jawa Tengah mana Jawa Tengah? Jawa Tengah juga berjalan rame-rame, biaya sendiri. Jawa Timur biaya sendiri. Bayangkan kabupaten kotanya banyak begitu. Jadi walaupun tidak punya bohir, kita bisa melakukan ini. Gotong royong. Yang kedua, berdikari. Gotong royong inilah yang menyebabkan kita berdikari. Kata Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Kita tumbuh kembang dengan baik tanpa harus ada intervensi siapapun. Kita bisa bersahabat dengan siapapun, siapapun boleh membantu PKN. Yang penting dia mencintai Nusantara. Gitu ya. Dan saya minta kepada seluruh kader PKN, tolong jangan dulu bicara capres cawapres. Ya, karena apa? Yang akan ngomong capres cawapres itu biarkan senior-senior kita yang punya PT di parlemen. Kita ini jangan, apalagi sampai deklarasi dukung partai A, si A, si B, kursi aja nggak dihitung gitu loh. Ya jangan. Kita berpolitik harus dengan hitungan yang terukur.
PKN kita doakan bisa menjadi partai pendukung. Tapi kita belum bisa menjadi partai pengusung. Nanti 2029 PKN baru menjadi partai pengusung. Bersama-sama dengan Perindo, bersama-sama PBB, kita bersama-sama. Termasuk juga bersama-sama dengan Demokrat, kan gitu. Nah apa-apa dengan teman, karena kita bersama-sama. Gitu ya. Jadi kita baru bisa 2029, hari ini kita belum bisa. Jadi fokuslah verifikasi faktual. Pimnas sudah mencanangkan 3 etape. Etape pertama lolos Kemenkumham, etape kedua lolos KPU, etape ketiga lolos Parlemen Nasional dan Daerah. Disitulah Bapak Ibu sekalian mulai duduk di legislatif. Yang ingin jadi kepala daerah tinggal maju. Dari PKN tidak akan ada biaya untuk kader sendiri. Yang penting disetujui sama Kapimdanya. Makanya baik-baik sama Kapimdanya. Syarat kedua, suara nasionalnya di kabupaten itu harus lebih besar suara nasional daripada suara kabupaten kota. Minimal sama. Itu saja syaratnya. Gampang tidak? Nah, jadi kalau ada orang yang mau maju pilkada, hari ini segera masuk ke PKN. Biar gratis. Kalau nanti telat, argonya mahal PKN nanti. Karena membangun partai ini cukup berat ya. Jadi kalau Pak Budi nanti mau maju di Bengkulu, silakan. Free of charge, bila perlu kita tekan hari ini. Dengan syarat lihat suara nasional dulu. Kalau suaranya sudah lebih besar nasional, langsung diberikan. Itulah kita bangun partai ini karena partai ini dibangun dengan semangat gotong royong. Kita membiayai bersama, kita bangun bersama, dan kita petik bersama, dan kemudian kita gunakan, kita abdikan untuk maslahat seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga semua orang merasa aman dan nyaman di sini. Dan yang pasti PKN adalah ingin menuju puncak. Karena dia ingin menuju puncak, maka kader-kader PKN harus naik gunung. Jangan turun gunung ya. Ingat, kader-kader PKN harus naik gunung. Setuju? Karena kita mau ke puncak. Karena ke puncak adalah kesuksesan ya. Jadi saya minta Kalteng jangan ketawa saja, itu belum maksimal. Harus maksimal ya. Saya tahu kenapa ketawanya berbeda dengan yang lain ya. Yang penting saya minta kita semua kader PKN harus bersiap energinya, tenaganya untuk naik gunung. Tidak mudah. Karena kita naik satu etape lagi lolos verifikasi faktual, kita naik etape lagi masuk pencalegan, kita naik etape lagi masuk kampanye, kita naik berikutnya baru pelantikan. Jadi etape ini harus dilewati dengan sebaik-baiknya. Jadi saya kira itu pesan-pesan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi seluruh kader PKN sudah jelas kenapa kita berada di PKN, kenapa hari ini Anda dikumpulkan, dan kenapa besok Anda harus kerja keras. Ketika verifikasi faktual selesai, saya sampaikan, ketika verifikasi faktual selesai, 14 Desember pengumuman, 15 Desember kita ada pengundian nomor urut, maka paling tidak awal tahun kita bertemu kembali. Bagi kabupaten kotanya yang tidak lolos verifikasi faktual, tapi karena kita lebih sudah dari 75%, maka dia berangkat biaya sendiri. Pimdanya jangan mau biayai, biar biaya sendiri dia. Bila perlu nanggung temennya yang lolos. Setuju tidak? Jangan setuju nanti giliran berangkat minta lagi sama Pimdanya. Jadi sepakat ya, bahwa seluruh ketua kabupaten kota harus pulang dari acara ini maksimalkan menjaga persyaratan. Sangat mudah sebenarnya kalau kita mau telaten. Kantor harus ada papannya. Yang belum pasang papan kita siapin
Kurang apa lagi? Ada burung Garuda Pancasila, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, sudah kita siapin. Bendera, sudah kita siapin. Semua kita siapin, tinggal Anda jaga di bawah. Buka celengannya dikit-dikit juga ya, untuk ngumpulin orang ya. Jangan gotong royong kita semua. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ini adalah malam pembukaan. Kita bikin suasana rileks, kita bikin suasana yang senang, kita bikin suasana yang nyaman. Karena kita sedang membangun persaudaraan, persahabatan sambil berjuang bersama-sama. Jadi saya ingatkan lagi, kalau ada perbedaan pendapat, jadi ada beberapa daerah, saya sampaikan, karena kelambatan administrasi terpaksa diganti kepengurusannya, demi mempercepat proses sipol, saya sudah janjikan nanti gabung-gabung lagi. Semua bisa dibicarakan. Karena sekarang banyak ingin berjuang bersama di PKN. Pak, saya ini sudah siapkan semua. Lah, Bapak setorkan enggak ke tim sipol? Enggak. Lah, Bapak nggak siapkan bagaimana kita bisa upload ke KPU? Karena itulah Bapak diganti. Waduh Pak, saya pokoknya tetap ingin di PKN. Enggak apa-apa. Setelah 15 Desember pengambilan nomor urut, gabung lagi, kumpul lagi, rembuk lagi, susun lagi, dan berjuang kembali bersama-sama. Jadi saya harapkan seluruh kabupaten kota tidak boleh meninggalkan teman-temannya yang semangat ya. Setuju? Baik. Nusantara? Nusantara? PKN? 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 Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om. Namo Buddhaya dan Rahayu. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ketua Umum dan